Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ananda Nofriandi, NIM 21211157 dari lokal PAID. Soal yang pertama adalah sebutkan salah satu peninggalan dari peradaban dinasti Abbasiyah. Salah satu peninggalan dari peradaban dinasti Abbasiyah yaitu yang pertama adalah Istana Kota Semarang. Yang kedua adalah Istana Emas, dan yang ketiga adalah Baitul Hikmah. Soal yang nomor 2 adalah sebutkan minimal 5 kemajuan yang diperoleh pada masa dinasti Abbasiyah. Kemajuan yang diperoleh pada masa itu adalah yang pertama adalah kemajuan di bidang atau kemajuan di sistem politik. Yang kedua adalah kemajuan di bidang seni dan sastra, kemajuan di bidang ilmu agama, kemajuan di bidang ilmu pendidikan dan perpustakaan, kemajuan di bidang administrasi militer, dan juga kemajuan di bidang ekonomi, sosial, dan juga budaya. Dan selanjutnya adalah faktor yang menyebabkan kemajuan tersebut. Faktornya adalah yang pertama adalah lahirnya berbagai pusat ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah pengembangan ilmu dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga adalah lahirnya tokoh-tokoh keilmuan pada saat itu. Yang keempat adalah para pemimpin yang memiliki pemahaman dan perhatian yang tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dan yang kelima yaitu dukungan dari para penguasa dan juga khalifah. Selanjutnya soal yang ketiga. Sebutkan minimal 3 faktor kemunduran dinasti Abbasiyah. Faktor kemunduran dinasti Abbasiyah yang pertama adalah karena mereka melakukan perebutan kekuasaan. Yang kedua adalah persaingan antar bangsa. Yang ketiga adalah menurunnya ekonomi. Yang selanjutnya itu korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan juga gaya hidup yang bermewah-mewahan di kalangan pemerintah. Selanjutnya itu soal yang nomor 4. Pada masa siapa dinasti Bani Abbasiyah mencapai puncak kejayaan dan kemajuan? Dinasti Abbasiyah mencapai puncak kejayaan yaitu pada masa Harun ar-Rasyid, yaitu 170 sampai dengan 193 Hijriyah. Dan soal yang nomor 5. Pada masa siapa dinasti Abbasiyah mengalami kemunduran? Yaitu pada masa khalifah atau pada masa pemerintahan Al-Mutawakkil III. Selanjutnya soal yang nomor 6. Sebutkan minimal 5 kemajuan apa saja yang diperoleh atau yang dialami pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama adalah perbaikan politik. Yang kedua adalah bertambahnya hubungan perdagangan. Selanjutnya kemajuan di berbagai ilmu pengetahuan, lahirnya ilmuwan-ilmuwan yang terkemuka, dan ilmu agama yang berkembang dengan pesat, serta industri juga berkembang dengan pesat. Soal yang selanjutnya atau soal yang nomor 7 yaitu apa bentuk sistem pemerintah dinasti Abbasiyah dan bagaimana sistem kekuasaan khalifah pada masa dinasti Abbasiyah. Bentuk sistem pemerintahan dinasti Abbasiyah pada saat itu yaitu pemerintahan dipimpin oleh seorang khalifah. Pemerintahan dipimpin oleh seorang khalifah dan dibantu oleh seorang menteri yang disebut juga dengan wazir. Dan sistem kekuasaan khalifah pada saat itu yaitu kekuasaan khalifah berkembang menjadi sistem politik. Selanjutnya soal yang nomor 8.
Siapa pendiri dinasti Abbasiyah? Jelaskan bagaimana cara pengangatannya. Pendiri dinasti Abbasiyah adalah Abdullah As-Saffah, dan cara pengangkatannya dengan cara dibaiat yang dilakukan atau berpusat di kota Kufah. Selanjutnya nomor yang 9, berapa orang khalifah dan lama pemerintahan dinasti Abbasiyah? Khalifah pada saat itu yaitu berjumlah sebanyak 37 orang. Dan lama pemerintahan itu lumayan lama, yaitu selama 5,5 abad. Soal yang nomor 10, sebutkan nama tokoh dan juga bidangnya, minimal 5. Yang pertama adalah Abu Yusuf Yakub bin Ishaq al-Sabah al-Kindi yaitu di bidang filsafat. Yang kedua adalah Ali ibnu Rabbani at-Tabari yaitu di bidang kedokteran, dan Abu Bakar Muhammad bin Zakaria ar-Razi yaitu masih di bidang kedokteran. Selanjutnya Abu Musa Jabir bin Hayyan yaitu di bidang kimia, ilmu kimia. Yang selanjutnya itu Ahmad bin Muhammad bin Yakub bin Miskawih yaitu di bidang filsafat. Dan yang terakhir yaitu Abu Hamid Muhammad bin Al-Ghaza yaitu di bidang ilmu fikih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.